tadi, kalau bukti-bukti dokumen yang belum memenuhi unsur, maka jalan keluar adalah tes DNA itu. Dan saya sampaikan minta kepada hakim demi kepentingan terbaik anak, maka hakim harus memutuskan tes DNA itu untuk mencari solusi. 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana sudah seharusnya pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, diadili. Mengapa kami sangat membutuhkannya? Karena di dalam tes DNA inilah kami dapat menemukan bukti yang bersifat primer dan langsung memecah titik persoalan ini. Demikian, Bu. Ya. Kalau untuk memilih masih buktian dulu. Ya. Ya, kami perlu mengingatkan, takut nanti lupa, Bu. Kita kan sidang ini banyak. Ya, karena dari sini bukti surat sampai ke Sipol sekarang dari sesudah. Apakah akan mengajukan saksi? Kami akan mengajukan saksi yang mulia. Berapa orang? Insya Allah 2 orang. Nanti bentuk saksi ahli juga. Saksinya dulu aja. Ya, saksi fakta dulu. Terkait dengan permohonan putusan sela yang mulia tadi, putusan sela kan bukannya sudah kita laksanakan, sudah selesai dan tidak ada putusan sela lagi. Yang kita jawab nanti pada saatnya akan dijawab. Kalau semua sudah selesai kan bisa dibuka untuk kedua belah pihak tambahan bukti. Yang mulia satu lagi, nanti kami akan menambahkan bukti juga ini. Nanti setelah selesai semua pemeriksaan saksi, baru ada tambahan bukti baik dari penggugat maupun dari baik. Waktunya apakah masih tetap dari tersebut? Kami serahkan kepada yang mulia. Apakah memang karena ini kami melihat 2 kali persidangan ini pada sekali yang mulia. Alternatifnya apa, Bu? Bisa dibuatkan. Ya. Plan tentang pendidikan, anak, patokan apa yang Anda pakai? Patokan apa? Untuk membuat plan itu. Oke, pertama ada permintaan saya. Oke, jadi keluarga minta. Kami ya Pak. Baik, Bu. Nama-nama Bapak siapa? Aris Merdeka Sirait, Di mana Bapak? Muhammad Yandar, 11/6/2000, Mandiku 2 Takor. Iya. Hubungan pejabat dengan ibunya dan keluarganya. Namun, dengan berjalannya waktu, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 dari PU 8 Romawi tahun 2010. Oke, Bu, mungkin seperti apa, Bu, hari ini? Udah sidang pemeriksaan saksi. Ya, seperti apa sih, artinya memang ahli loh yang sudah berbicara. Iya. Ada yang menguntungkan untuk pihak ibu. Gimana, seperti apa? Justru bagi kita menguntungkan pihak kita, sangat menguntungkan bahkan. Dari sisi mana ibu bisa Nanti ini materi persidangan saya nggak bisa bicara kepada Anda. Nanti kalau sudah selesai kan Anda tahu, akan lihatlah pertimbangan. dari pihak penggugat sendiri, Bu? Lihat kemana nih? Ke sana, Bu. Sambil turun. Dari pihak penggugat sendiri selalu peran, Bu. Saya udah capek banget. Ya, dari pagi. satu lagi. Dari pihak penggugat sendiri selalu mengajukan tes DNA. Bagaimana, Ibu? Ya tergantung hakim. Apakah klien juga, dari pihak ibu juga, klien juga bersedia kalau misalkan seandainya Diharuskan atau seperti apa? dari pihak Ibu sendiri, karena kan ibu kliennya ibu gitu kan? Tanya hakimnya, Mbak.
Mbak, kalau bicara materi persidangan, saya nggak ada hak bicara di sini. Tapi untuk Persidangan masih jalan. Saya jatuh nih, Mbak. Nanti kalau udah selesai, insya Allah Mbak, kalau udah selesai, kami akan memberikan keterangan, termasuk Mas Reski akan ketemu kalian. oh gitu. Besok minggu depan adalah saksi dari pihak ibu. Kalau boleh tahu siapa aja Bu saksinya Bu? Nanti kalian lihat lah. Pasti lihat. Kan kalian lebih duluan tuh datang. Apakah Pak Triogo Bu yang menjadi saksi karena dia adalah saksi kunci yang tahu segalanya juga Bu? Nggak ada hubungannya Mbak. Oke. Tidak ada hubungannya. Karena ini kan gugatan perbuatan melawan hukum. Ingat ya? Iya, Yang ha. kalian harus ingat. Ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Iya betul Bu. Bu Weni gitu kan. Tadi kita sempat konfirmasi ke pihak Pengacaranya. tergugat. Mereka bilang adalah saksi yang dihadirkan adalah menguntungkan buat klien kami. Komentar Abang seperti apa? Saya coba untuk merekonstruksikan kembali dari yang ada di persidangan. Artinya begini, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan itu sudah jelas mengatakan bahwa persoalan ini, titik pecahnya persoalan ini hanya bisa dilakukan dengan tes DNA. Ya. Nah, ketika terjadi pemeriksaan di dalam tadi, bahkan sampai detik ini pun pihak tergugat masih berupaya mengingkari bahwa di dalam persoalan ini tidak ada kaitannya antara anak itu dengan Rizky. Bagi saya itu hal yang cemen. Kenapa cemen? Pertama, dia mengingkari. Selanjutnya, dia tidak mau tes DNA. Ini tentunya suatu hal yang aneh. Kenapa? Karena ketika ini dilakukan tes DNA, ini kan sebenarnya membuat masalah ini menjadi jelas, terang. Ya, saya berharap umpamanya di dalam tes itu tidak identik dengan Rizky. Tentu akan membebaskan dia dengan mudah dari segala tuntutan kami. Ya. Tes DNA itu tadi sudah disebutkan oleh ahli. Ya, itu adalah suatu hal yang mutlak. Artinya persoalan tes DNA ini sudah semakin mengemuka, sudah semakin menjadi suatu kebutuhan. Ya. Yang mana proses DNA ini nanti akan membuka tabir tentang asal-usul anak itu. Asal-usul anak itu tadi sudah disampaikan oleh majelis ahli bahwa itu adalah hak fundamental yang harus dipenuhi oleh 4 elemen: orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara, untuk menjamin haknya tersebut tetap ditegakkan. Kami berharap kepada majelis hakim yang terhormat yang tidak punya pilihan lain untuk memecah persoalan ini, segera lakukan tes DNA. Dan kita lihat apa hasilnya. Dan hasilnya itu akan menjadi suatu titik terang yang cerah untuk melihat siapa yang harus bertanggung jawab. Tapi dari pihak sana saat membantah dalam arti kata, untuk apa melakukan tes DNA kalau klien kami bukanlah ayahnya. Ayah biologis dari Selalu seperti itu Bang jawaban. Dari mana dia bisa meyakinkan bahwa tentang hari ini menjadi saksi ahli dari sengketa peranakan Rizky dan ini sendiri. Iya, jadi sesuai dengan tugas dan fungsi saya yang berada dalam arak-arakan perlindungan anak, ini Komnas Perlindungan Anak, itu adalah tanggung jawab dan kewajiban saya untuk menjelaskan berdasarkan keahlian. Jadi bukan berdasarkan kemauan kita, berdasarkan keahlian sebuah lembaga. Dan hari ini saya cukup bahagia karena pertanyaan-pertanyaannya itu justru pertanyaan-pertanyaan untuk melindungi anaknya. Sehingga saya menyimpulkan bahwa adapun perdebatan-perdebatan di antara penggugat dan tergugat itu biasa saja. Karena pasti akan ada yang membela dan yang tidak. Tapi dalam perspektif perlindungan anak hari ini persidangan, saya menyimpulkan bahwa sengketa itu harus disudahi. Kalau dokumen-dokumen yang ada tidak memenuhi unsur, maka saya menyimpulkan bahwa ini harus tes DNA. Tidak ada alasan untuk tidak tes DNA. Karena apa? Karena inilah jalan satu-satunya untuk menentukan anak-anak itu anak siapa. Karena setiap anak itu berhak untuk mendapatkan informasi latar belakang asal-usul. Apakah itu sudah
menjadi jalan yang mutlak atau jalan yang harus, karena dari pihak laki-lakinya masih tetap tidak mengakui itu gitu Pak. Apakah sudah menjadi jalan yang Iya, jika itu saya katakan tadi, kalau bukti-bukti dokumen yang belum memenuhi unsur, maka jalan keluar adalah tes DNA itu. Dan saya tadi sampaikan minta kepada hakim demi kepentingan terbaik anak, maka hakim harus memutuskan tes DNA itu untuk mencari solusi, untuk menjawab persoalan ini. Jadi ini merupakan satu keputusan yang pendapat hukum dari Komnas Perlindungan Anak. Sekali lagi, itu harus tes DNA. Nggak boleh main-main terhadap, jangan main-main terhadap anak. Kalau misalkan pihak terduga tidak ingin melakukan hal tersebut, bagaimana langkah? ada hukumnya juga atau Nah, tidak? oleh karena itulah kita nanti minta bukan hanya sekedar pemeriksaan perkara ini, tapi kita minta ditetapkan lewat penetapan pengadilan, memerintahkan solusi yang terbaik adalah DNA. Harus ada putusan itu. Sangat jarang ini keputusan seperti ini. Tapi supaya anak-anak ini tidak terlanggar haknya, ya, identitasnya jadi jelas, karena anak ini bukan atas dasar dirinya, lahir dirinya, maka ya saya kira harus menjadi keputusan hukum. Bang Aris, sebelumnya Mbak Weni sendiri pernah datang ke Bang Aris minta pendapat atau solusi dengan permasalahan ini? Belum, tetapi lewat lawyernya si Rusdi ya, menjelaskan semua. Dan sebenarnya hari ini juga saya ingin tunggu Ibu Weni sebenarnya, tapi saya kira sudah cukup untuk diwakilkan oleh Pak Rusdi. Oke, melihat kasus ini seperti apa sih pada dasarnya? Ini egois orang tua saja, ya. Utamanya misalnya, mengapa kau tidak mengakui? Mereka kau yang tahu. Jangan sampai anak itu, kalian berdua kurang ajar, begitu anak itu kepada kedua orang tua. Jangan sampai begitu, karena dia tidak. Bukan lahir di atas kendaknya, lahir ke yang orang yang bersengketa. Iya. Kucing saya kasih makan, Iya. saya belai, saya kasih sayang, saya mandiin. Kok ini manusia kok? Jadi anaknya itu jangan sampai menderita akibat dari egoisme orang tua. Salah satu pihak itu saya akan katakan, yang tadi disengketakan kan ayahnya kan. Akui aja. Apakah keegoisan di salah satu orang tua ini ada faktor mendukungnya atau faktor penunjangnya bagi orang ketiga? Kan saat ini dia sudah enggak juga, Mbak, perilaku. Perilaku itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan Ini bangkrut, yang saat ini. Ya. kemudian ada yang tidak bangkrut. Oke. Alami aja pilihan-pilihan itu. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Kepentingan orang dewasa jangan kaitkan dengan kepentingan yang lain. Akuin aja gitu loh. Saya minta kepada Bapak, akuin sebelum ada keputusan hakim. Dan saya minta ya, perspektifnya adalah saya sebagai datang dari organisasi ya, Komnas Perlindungan Anak sebagai ahli, bukan sebagai orang per orang. Iya. Akui. Kalau tidak diakui itu adalah pelanggaran terhadap anak. Jika malu untuk mengakuinya di depan publik, mungkin di depan, karena kan selama ini tidak mau bertemu langsung. Nggak usah malu, itu manusia loh. Jangan malu nih, saya menghimbau, jangan malu. Akuin, itu bagian dari iman kita, menyelamatkan anak gitu loh. Bagaimana kalau terus menerus anak ini diabaikan oleh bapaknya sepanjang hidup? Ya. Oh, nggak adil bagi kita ya. Dan saya tidak akan berhenti ya, tidak akan berhenti menolong anak ini. Identitas itu apa? Walaupun memang tidak menikah secara Iya, itu konstitusi kita jelas mengatakan hak keperdataan itu ada. Nah, persoalannya adalah mau nggak dites DNA? Kalau memang itu bukan anaknya, silakan. Tapi kalau misalnya nggak mau tes DNA, anaknya. sudah jelas-jelas menunjukkan kalau itu adalah bapak. Iya dong. Kalau misalnya dia menolak ya, Ya itu tadi bahwa itu merupakan tindak pidana. Dan itu si Ibu Weni itu bisa melaporkan ke polisi. iya, Kasusnya apa? Penelantaran. penelantaran. Tidak mengakui itu penelantaran, tidak memberikan nafkah itu penelantaran. Itu pidana. Di sini langkahnya bisa. Tetapi yang utama adalah bagaimana pengadilan ini memutuskan dalam amar keputusannya, termasuk memerintahkan kepada bapaknya melakukan tes DNA untuk solusi
mencari identitas anaknya. Saat putusan nanti bisa